Sampurasun wilujeng tepang deui sareng simkuring nu sejamedar ngeunaan filosofi cai dina kahirupan manusia. Dina kahirupan manusia aya nu kasebut jagat gede jeung jagat leutik. Atau dalam kehidupan manusia itu kita mengenal adanya mikrokosmos atau jagat kecil dan makrokosmos jagat besar. Dalam jagat kecil dan jagat besar ada kesamaan unsur antara unsur-unsur alam yang ada di luar diri manusia dengan unsur-unsur alam yang ada dalam diri manusia. Pada kesempatan ini, seperti tadi di awal pembukaan, saya akan mencoba mengupas sedikit tentang makna filosofis air dalam kehidupan manusia. Bahwasannya secara kehidupan di muka bumi ini, air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia dimanapun manusia berada. Bahkan konon secara pendekatan keilmuan arkeologi, manusia di muka bumi ini akan hidup mendekati sumber air, sehingga situs-situs purbakala sekalipun biasanya berdekatan dengan sumber mata air, sehingga disitulah air yang merupakan unsur bumi, unsur yang ada di muka bumi ini merupakan bagian unsur yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia dengan air tidak bisa dipisahkan. Dalam pemahaman ajaran Sunda Wiwitan, bahwasannya setiap unsur alam itu mempengaruhi bagi kehidupan manusia. Air salah satu unsur alam yang mempengaruhi unsur kehidupan manusia ini akan memberikan dampak-dampak sifat dari air itu sendiri, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bisa berubah bentuk sesuai dengan tempatnya, bisa berubah warna dan rasa tergantung yang memberi warna dan zat yang memberikan rasanya. Dan bentuk atau rupa air esensinya memberikan daya energi, memberikan daya hidup, memberikan daya gerak, dan kemudian mewujud pada sifat dari air itu yang dia bisa mengalir, dia bisa menyesuaikan dengan ruang dan waktu, dan kemudian berubah menjadi zat yang bersifat gas atau uap yang esensinya merupakan butiran-butiran air juga,
kemudian menyatu kembali, melakukan verifikasi lagi atau purifikasi lagi, pemurnian kembali, kemudian menjadi awan, turun menjadi hujan, jatuh ke bumi, dan kembali dimurnikan lagi oleh alam. Terserap, terkumpul dalam mata air, dan mata air menjadi sumber kehidupan bagi manusia kembali. Demikian selanjutnya. Dalam hal ini, kalau kita belajar dari sifat energi air ini, maka sejatinya manusia harus bisa menyesuaikan hidup di mana dia berada. Dan manusia harus bisa menjadi energi, mau bergerak, mau beradaptasi, mau menyesuaikan diri dengan ruang dan waktu, bermanfaat, memberikan dampak-dampak positif kepada orang lain. Dan tentunya ketika memberikan energi, memberikan dampak-dampak positif kepada orang lain, kita serahkan kembali apa yang sudah dilakukan itu kepada Sang Maha Pencipta. Tidak perlu kita menimbang-nimbang berapa banyak amal kita, perbuatan kita, kebaikan kita. Sama seperti hanya air, tidak pernah mengukur berapa banyak air yang telah memberikan energi kepada pohon, hewan, tanah, bahkan manusia sekalipun. Setitik air pun, ketika itu memberikan energi dan kebermanfaatan, maka menjadi daya gerak untuk kehidupan, untuk kebermanfaatan, dan semua terpulang kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian apa yang telah kita lakukan itu akan kembali terpulang kepada generasi berikutnya. Ibarat awan yang jatuh hujannya dimanapun, inginnya awan itu untuk mengalirkan air, maka kebaikan-kebaikan kita pun akan kembali terpulang kepada generasi kita, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Kita tidak bisa memilih kepada siapa nanti amal kita akan berpulang, kepada anak kita kah, cucu kita kah, atau generasi berikutnya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita simpan untuk bekal kebaikan-kebaikan generasi berikutnya, generasi manusia, generasi bangsa kita selanjutnya. Sehingga seperti siklus air dalam kehidupan di muka bumi ini, kita jangan meninggalkan air mata karena kekeringan air, karena tidak ada energi, karena tidak adanya perilaku-perilaku kita yang memberikan energi kebaikan kepada orang lain. Seperti halnya tidak adanya air yang dibutuhkan oleh setiap kehidupan dan alam. Maka yang terjadi adalah bukannya mata air yang muncul, tetapi air mata
yang menangisi, yang menyesali atas perilaku, atas perbuatan-perbuatan dari manusia itu sendiri yang berdampak pada kekeringan alam, kerusakan alam, hilangnya mata-mata air. Oleh karena itu, dengan filosofi tentang makna air ini, bila mana banyaknya mata air di setiap penjuru pelosok muka bumi ini atau di lingkungan kita, artinya kita telah berbuat banyak memberikan mata air kehidupan dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari pemikiran kita, dari hasil perasaan kita yang termanifestasikan dalam bentuk karya, perilaku, ucapan, tindakan yang baik tentunya. Itulah mata-mata air yang bisa memberikan energi, memberikan motivasi, memberikan kebaikan buat siapapun, buat apapun, buat lingkungan, tidak hanya manusia, tapi juga buat tumbuhan, hewan, dan segala bentuk rupa alam yang ada di muka bumi ini. Itulah sedikit tentang makna filosofi memahami dan membaca tentang air. Terima kasih. Sampurasun.